エリックのところのシルクをもらってくれないか。Hello brother, Sugeng Rawing Channel, Lambe Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga aku, kamu, dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Mimin akan merangkum alur cerita anime Tensei Kizoku no Isekai episode 3 dan 4. Tanpa berlama-lama langsung kita mulai saja dan selamat menyaksikan. Nope. あれ 2 tahun setelahnya, tepatnya di usia Kain 10 tahun, ia pergi ke ibu kota untuk pesta debutnya. Dan acara itu tuh wajib dilakukan sebagai putra bangsawan. Nanti ketika ia sudah berusia 12 tahun, Kain akan mulai bersekolah. Di perjalanan, Kain bertanya ke si ayah, kira-kira kita akan sampai di ibu kota berapa hari lagi ya? Lalu si ayahnya menjawab, kalau mereka akan sampai di ibu kota sekitar semingguan lagi, itu pun kalau nggak ada monster di perjalanan nanti. Kemudian daripada gabut, ia berpikir untuk membantu para pengawal jika nanti di tengah perjalanan ada monster. Bener aja, ketika ia menggunakan sihir search, ternyata di sekitar 3 km ke depan ada sebuah penyerangan yang dilakukan oleh segerombolan orc. で魔物の襲撃を受けている。お前たち Kemudian ayahnya Kain sudah menyuruh para pengawalnya untuk bergegas menuju ke lokasi. Tetapi menurut Kain itu nggak akan sempat. Sehingga mau nggak mau dia harus turun tangan langsung untuk membantu. Untung saja Kain sampai tepat waktu. Sehingga dengan hitungan menit Kain bisa mengalahkan semua monster itu sendirian loh. お前だけだ Kemudian setelah semua monster itu berhasil dikalahkan, awalnya para pengawal masih waspada kepada Kain. Karena ini bocah siapa? Datang-datang koop banget gitu. Kemudian Kain pun memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, Watashi adalah putra ketiga dari Bapak Garam, tapi tetap saja nih, mereka nggak percaya. Tak lama kemudian, para pengawal dan Pak Garam datang. Akhirnya para pengawal pun percaya. Dan setelah itu Kain membantu untuk menyembuhkan para pengawal menggunakan sihir penyembuhnya. Pak Garam terkejut ketika melihat lambang Duk Santana di kereta tersebut. Benar saja, ternyata di dalam kereta itu ada putri kerajaan bernama Putri Telestia dan Putri Duk yaitu Nona Silk. セレスティア王女殿下にシルク女。 Setelah kejadian itu, sepertinya Putri Telestia sedikit shock. Kemudian Kain meminta izin untuk memberikan sihir rileks kepada mereka berdua. 心が軽くなって軽くな Seketika rasa sakit dan lelah pun hilang. Bener aja nih, dua ciwi-ciwi tersebut langsung lengket ke Kain. Bahkan Kain menjadi bahan rebutan loh. Lalu mereka bertanya kepada Kain sedang apa Kain di sini. Kemudian Kain menjelaskan bahwasannya ia sedang OTW ke ibu kota untuk melaksanakan pesta debutnya. Nah, pas banget nih, sebenarnya mereka berdua juga akan melaksanakan pesta debut. Ya udah deh, kata mereka, sekalian aja yuk kita bareng OTW ke sana bertiga. Di lain sisi ayahnya Kain hanya melongo melihat anaknya menjadi bahan rebutan. Padahal di dalam kereta kuda tersebut cukup luas, tetapi kedua putri tersebut mepet-mepet terus nih. Dan mereka mau Kain memanggil mereka berdua tanpa sebutan putri ataupun nona. Sesampainya di penginapan, mereka berdua meminta agar Kain tidur bersamanya malam ini. Tentu saja Kain menolak, dan ayahnya Kain mencoba untuk melarang mereka tidur bersama. Tetapi kedua putri tersebut tetap kekeh atau keras kepala. Pokoknya mah Kain harus tidur bareng sama mereka malam ini. Dengan terpaksa Kain pun mau tidur bersama dengan mereka, tapi mereka harus menyiapkan kamar yang luas. わかりました。
Padahal ranjang tersebut sudah diberi jarak, tapi apalah daya, kedua putri itu justru merapatkan sehingga ini mah gak ada bedanya, seolah-olah kasur tersebut menjadi satu ranjang. Dan Kain merasa gugup karena mereka terlalu dekat. わかりました。3人で寝ましょう。やった。 Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk ke ibu kota. Ya, inilah gambaran wajah Kain setelah tidak tidur beberapa hari. Sampainya di ibu kota, Kain disambut oleh wakil komandan kesatria yang bernama Daim von Gazard. Kita panggil aja Mas Daim ya. 君が私はこの Mas Daim sangat berterima kasih kepada Kain karena Kain telah mengawal Putri Telestia. Selain itu, Kain juga sudah repot-repot membawa mayat para pengawal yang gugur ketika melawan para orc. Karena biasanya jika para pengawal mati di perjalanan, maka jasad mereka akan dikuburkan di lokasi atau dibakar di lokasi. Tetapi berkat Kain mereka bisa dipulangkan. Kemudian Kain disuruh untuk beraudiensi ke hadapan raja. Intinya Kain disuruh untuk menghadap ke raja. Dan ternyata di sini raja bermaksud untuk memberikan hadiah kepada Kain di depan para bangsawan. Ia diberi gelar baron. Selain itu Kain juga diberi 10 koin platinum dan juga sebuah mansion. Wah, hebat banget ya, baru 10 tahun loh padahal. Para bangsawan yang lain mendengar itu merasa iri dan tidak terima karena mana ada bocah yang baru berumur 10 tahun tapi sudah diberi gelar bangsawan. Selain itu emang bener, Kain ini bisa menghabisi 50 orc lebih seorang diri. Para bangsawan banyak yang tidak terima, tapi keputusan raja sudah bulat. Lagi pula, apa gunanya seorang anak yang berbakat tetapi tidak memiliki kuasa? Itulah ungkap sang raja. 受けさせてもらいます。よし、わかりました。カイン・フォンシル Setelah audiensi selesai, Kain diminta raja untuk pergi ke ruang tamu. Di sini sekali lagi raja dan juga ayahnya Silk berterima kasih. Lalu ayahnya Kain berkata bahwa di negeri ini seorang anak bangsawan yang belum dewasa dapat diberi gelar bangsawan ketika orang tuanya sudah tidak ada atau sudah meninggal. Tapi kenapa Kain harus diberi gelar saat ini juga? Kemudian raja menjelaskan bahwa kerajaannya tidak begitu naif. Masa iya anak seberbakat Kain loh yang menguasai ilmu sihir, ilmu pedang dan juga mendapatkan berkah dewa, masa nggak memiliki kekuasaan? Setelah itu raja berkata, maukah Kain menikah dengan Putri Telestia dan juga Nona Silk? Memang pernikahannya bukan sekarang, tapi untuk saat ini mereka bisa bertunangan dahulu. Sebenarnya Kain ingin menolak, tapi jelas-jelas itu mustahil. Jadi mau nggak mau, Kain pun menerima tawaran raja untuk bertunangan dengan Putri Telestia dan juga Nona Silk. カイ君少しやあの夜体をご脈受けたまわりました。 Akhirnya setelah sekian lama Kain pun menemui dewa. Di sini Kain ingin mengkonsultasi soal statusnya. Kenapa statusnya meningkat begitu cepat? Kemudian para dewa menjawab bahwasannya itu memang bukan status manusia biasa. Kemudian para dewa menawarkan Kain untuk menjadi setengah dewa. Setengah dewa sendiri setara dengan hewan suci dan juga naga suci. Para dewa berkata, kalau Kain bosan lebih baik Kain membuat game yang tidak ada di dunianya saat ini. Dan menurut Kain itu ide yang bagus. Ketika lagi jalan-jalan, gak sengaja Kain bertemu dengan Palma. Ternyata di sini Palma sedang berlatih di toko pamannya. Ya udah deh, kata Kain, sekalian aja mampir dan juga lihat-lihat di toko pamannya Palma. Kain jadi berpikir untuk bekerja sama saja dengan pamannya Palma untuk membuat sebuah game. Jadi nanti pamannya Palma yang akan memproduksi dan juga menjualnya. Sedangkan Kain yang akan memberikan ide game seperti apa yang akan ia buat nanti. Setelah memberitahu permainan apa yang akan Kain buat, pamannya Palma berpikir bahwasannya itu adalah permainan yang simple tapi juga menarik. Kain memberikan uang 1 koin emas yang padahal menurut pamannya Palma itu terlalu besar. Tetapi kata Kain anggap saja itu sebagai investasi di muka.
Saat keluar dari toko, ternyata sudah ada kakaknya Kain yang memasang muka kesal. Kain, kamu kemana aja sih? Seharusnya kamu itu temenin aku buat milih-pilih baju. Ya udah deh, mereka berdua langsung cus pergi untuk melihat-lihat baju. Tak lama kemudian pamannya Palma ingin bertemu dengan Kain. Ia ingin menunjukkan bahwa game yang Kain inginkan sudah jadi. Setelah itu Kain menunjukkan bagaimana cara memainkan game tersebut. Setelah melihat Kain bermain, sepertinya itu adalah game yang sangat menyenangkan dan sangat menarik. Pastinya itu akan laku keras. なんです。カイン様絶対に売れると思います。 Kain menyuruh untuk membuat dua versi, yang pertama versi untuk bangsawan dan juga pedagang kaya. Versi bangsawan ini harus dibuat mewah, dan satunya lagi ini versi rakyat biasa dan buatlah yang bisa dibeli untuk semua kalangan. Jadi nanti ia akan membuat 50 set untuk para bangsawan dan 1000 set untuk rakyat biasa. Setelah itu mereka membuat kontrak dengan Dewa Dagang. Fungsinya apabila mereka mematuhi kontrak maka selama 3 tahun gak ada tuh yang bisa meniru produk mereka. Setelah selesai membuat kontrak, Kain meminta untuk dibuatkan satu versi mewah lagi. Kali ini ia akan memberikan game tersebut untuk keluarga kerajaan. Tentu saja Paman Palma sangat terkejut karena dia hanya seorang pedagang kelas menengah. Masa ia boleh membuat produk untuk keluarga kerajaan? Tetapi Kain meyakinkan Paman Palma bahwasannya Paman Palma pasti bisa membuatnya. Hampir saja Kain lupa akan pesta debutnya. Ketika sampai di lokasi, Kain disambut oleh Duke Eric atau ayahnya Nona Silk. 改めてエリック公爵。 Karena Kain terbiasa memuji kakaknya ketika menggunakan gaun yang bagus, sehingga ia juga memuji Nona Silk, di mana itu terkesan seperti Kain ini menggodanya. とっても似合ってます。ではまた。たく10歳。皆の者 Lagi dan lagi, Kain melakukan hal yang sama kepada Putri Telestia. Kain berkata, "Putri Telestia, kamu terlihat cantik sekali hari ini." Kemudian Kain memberikan hadiah untuk raja. Ia memberikan game yang ia kembangkan sendiri. Game tersebut diberi nama Reversi. Ternyata ayahnya Kain saja tidak tahu kalau Kain membuat game tersebut. Lalu Kain menjelaskan kalau ia membuat game itu untuk jaga-jaga apabila ia kekurangan uang ketika merawat mansionnya sendiri. Lalu sebelum ayahnya Kain pergi, ayahnya berpesan agar Kain berbaur dengan anak-anak normal pada umumnya. Dan jadilah selayaknya anak kecil yang berusia 10 tahun. Tak lama kemudian, Nona Silk datang menghampiri Kain. Mereka pun ngobrol-ngobrol ringan. Tapi tiba-tiba aja anaknya Pak Markus yang bernama Habit ini datang dan mencoba mengusir Kain. Padahal mereka nggak tahu aja nih kalau Kain ini sekarang sudah menjadi baron. Karena Kain nggak mau pergi dan mereka pikir Kain ini tidak sopan karena memanggil Habit tidak menggunakan sama. Seharusnya kan Habit sama, tapi karena Kain tidak mau sehingga mereka pun mengajak duel. Tapi nyatanya kekuatan mereka tidak ada apa-apanya. 我が魔力よ、開け、強めよ。がどんどん集まってきたぞ。天を地に、地を土に光を燃やしたまえ。ピュー。しょ。 Karena Nona Silk kesal, ia tidak bisa tinggal diam saja. Dan ia memberitahu ke mereka bertiga bahwasannya yang mereka hadapi saat ini bukanlah anak baron miskin, tetapi Kain adalah seorang baron itu sendiri. Dan mereka terkejut ternyata yang menyelamatkan Putri Telestia dan juga Nona Silk itu adalah bocah 10 tahun yang padahal masih seumuran dengan mereka. Sehingga pada akhirnya mereka pun minta maaf. 以後を見る。カイン娯楽品のことだけで Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Mohon maaf jika Mimin masih banyak salah kata. Terima kasih untuk kalian semua yang terus mensupport Mimin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensubscribe.
Terima kasih untuk kalian semua yang udah nge-like video ini. Sampai jumpa lagi di episode 5 dan 6. Sayonara and paka.